Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Bu Latifah. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan. Sebelumnya, pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar untuk merubah satuan panjang dan juga satuan waktu. Nah, untuk materi sebelumnya akan kita gunakan pada penerapan materi pada hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan untuk buku paketnya ESPS Matematika pada halaman 36 dan juga buku Lantipina Prestasinya pada halaman 329. Sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, langsung kita mulai ya. Kecepatan. Ada yang tahu apa itu pengertian kecepatan? Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi kecepatan itu ada kaitannya dengan jarak dan waktu tertentu ya. Nah, kemudian untuk kecepatan di sini memiliki rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Coba diulang bersama-sama. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jika ditulis dengan simbol menjadi V sama dengan S dibagi T. Apa maknanya? Keterangannya masih sama, yaitu V untuk kecepatan dan S untuk jarak. Dan yang terakhir, T untuk waktu. Nah, di sini untuk contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Coba diperhatikan kembali, diingat-ingat bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Coba diulang kembali sambil dihafalkan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jika sudah hafal, kita coba terapkan pada contoh soal berikut ini. Coba dibuka buku Lantipina Prestasi pada halaman 329. Pada Ayo Berlatih 4, ada tabel untuk 5 soal. Latifah tampilkan di sini. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Masih diingat tadi kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kita kerjakan dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu jaraknya diketahui adalah 120 km dan waktunya adalah 2 jam. Maka kita diminta untuk mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Kita cek, jaraknya satuannya apa di situ? Sudah kilometer, maka kita langsung pindahkan. Nah, 120. Untuk waktunya berapa? 2 jam, karena sudah sama, kita langsung pindah. 2 jam. Kemudian kita hitung saja. 120 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 60 km per jam. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita diminta juga untuk merubah atau menjadikan kecepatannya dengan satuan kilometer per jam. Jaraknya berapa? 224 km. Oh, ternyata sudah sama satuannya kilometer. Kita langsung pindahkan. Kemudian, untuk waktu yang ditempuh berapa jam? 4 jam. Sudah sama satuannya 4 jam? Langsung kita pindahkan. Sekarang kita hitung. 224 dibagi 4 berapa?
Jawabannya adalah 56 km per jam. Sekarang nomor 3. Coba diperhatikan. Jarak yang ditempuh berapa nomor 3? 240 km. Kemudian, waktu yang ditempuh berapa? 120 menit. Kita diminta mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Nah, kita cek untuk jaraknya apakah sudah sama satuannya dengan kilometer? Belum ya, maka kita harus merubahnya. 240 km kita rubah menjadi km. Coba diingat-ingat kembali, km ke km naik atau turun? Ternyata naik satu tangga, maka 240 kita bagi dengan 10. Dapat berapa? Ya betul sekali, dapat 24. Kemudian, 120 menit. Kita diminta untuk merubahnya menjadi jam. Maka kita tulis 120 menit, kita jadikan jam. Menit ke jam itu naik atau turun? Naik ya, maka 120 kita bagi berapa? Bagi 60. Sama dengan berapa? 2. Karena kita sudah memperoleh 24 km dan 2 jam, kita pindahkan. 24 km per 2 jam. Sekarang kita tinggal menghitung. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 12 km per jam. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. 400 jam dan waktunya adalah 60 menit. Kita diminta mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Untuk jaraknya, kita harus merubah ya dari dam ke kilometer. Coba dicek kembali, dam ke km naik atau turun? Naik 2 langkah, berarti 400 kita bagi dengan 100, yaitu adalah 4 km. Kemudian 60 menit kita rubah menjadi jam. 60 menit ke jam itu naik atau turun? Naik ya, berarti kita bagi. 60 dibagi berapa? 60 dibagi 60 sama dengan 1. Kita sudah memperoleh 4 km dan 1 jam. Kita pindahkan di depan. 4 km per 1 jam. Maka 4 dibagi 1 sama dengan 4 km per jam. Soal nomor 5. Jaraknya adalah 5.000 meter. Kemudian, waktu yang ditempuh adalah 30 menit. Kita diminta untuk mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Kita harus merubah jarak yang ditempuh dari meter ke kilometer. Naik berapa tangga? 3 tangga. Oke, betul. Maka kita bagi dengan 1000. 5.000 dibagi 1000 sama dengan 5. Kemudian, 30 menit kita harus merubah menjadi jam. Maka 30 dibagi 60 sama dengan setengah jam atau 1/2. Kita pindahkan 5 km dibagi setengah. Berapa hasilnya? Coba diingat-ingat pembagian pecahan materi sebelumnya. 5 dibagi 1/2. Maka sama dengan 5 dikali 2/1, yaitu 10 km per jam. Sekarang kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 330, tetap di buku Lantipina prestasinya. Kita akan belajar mengerjakan soal cerita untuk nomor 2. Soalnya adalah, bus yang Budi naiki selama 30 menit telah menempuh jarak 60 km. Kecepatan bus yang dinaiki Budi adalah titik-titik dengan satuannya adalah kilometer per jam.
Nah, pada soal tersebut apa perintahnya? Ternyata kita diminta untuk mencari kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Kita jawab ya, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Coba dibaca kembali, apa yang diketahui pada soal tersebut? Betul sekali, 30 menit. 30 menit itu apa? Oh, ternyata waktunya. Waktu Budi saat menaiki bis adalah 30 menit. Kemudian selain itu apa yang diketahui? Betul sekali, 60 kilometer. Ternyata jarak yang ditempuh oleh bus adalah 60 kilometer. Kemudian yang ditanyakan apa? Kecepatan. Nah, kemudian dengan satuannya apa? Ternyata kita diminta untuk mencari kecepatan dengan satuannya adalah kilometer per jam. Penyelesaian. Kita cari ya, ingat kembali apa tadi rumusnya dari kecepatan? Coba diingat-ingat kembali. Apa rumusnya? Kecepatan sama dengan apa? Jarak dibagi dengan waktu. Oke, betul. Kemudian kita pindahkan jarak tadi yang diketahui berapa? 60 kilometer. Kemudian dibagi waktu yang diketahui adalah 30 menit. Sama dengan kita diminta untuk merubahnya menjadi kilometer per jam. Sekarang kita lihat pada bagian 60 kilometer, kita diminta untuk mengubah menjadi kilometer. Oh, ternyata sudah sama satuannya. Sama-sama kilometer. Maka langsung kita pindahkan 60. Kemudian 30 menit, kita harus merubahnya menjadi jam. Nah, kita tulis di bawah 30 menit sama dengan berapa jam? 30 menit berapa jam? Dari menit ke jam itu naik atau turun? Naik, maka kita tulis 30 dibagi berapa? 60. Nah, dari sini kita boleh mencoret nolnya. Kita dapat sisa berapa? 3/6. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi angka 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Maka kita peroleh 1/2 jam atau setengah jam. Kalau kita sudah dapat setengah jam, kita pindahkan ke atas. Nah, kita pindahkan di sini. Jadi kita mempunyai 60 kilometer per setengah jam. Sekarang kita hitung bagaimana caranya. Kita tulis 60 dibagi 1/2. Ingat, dikarenakan ada pembagian pecahan, harus kita rubah menjadi perkalian pecahan. Dan yang di belakang dibalik. Kita tulis sama dengan 60 dikali berapa? Dikali 1/2 atau dikali 2/1. Yang benar adalah dikali 2/1. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Maka 60 dikali 2 sama dengan 120 dengan satuannya kilometer per jam. Atau bisa kita tulis seperti ini, 120 kilometer per jam. Nah, jadi jawaban yang kita peroleh dari soal nomor 2 pada halaman 330 adalah kecepatan bus yang dinaiki Budi adalah 120 kilometer per jam. Sekarang, Bu Latifah akan memberikan contoh untuk bagaimana cara mengubah dari satuan ke satuan yang lainnya. Oke, kita lihat. Pada perintah, soal tersebut adalah 1 km per jam, kita diminta untuk merubahnya menjadi meter per detik. Kita lihat bahwa perintahnya adalah kilometer harus dirubah menjadi
meter. Kemudian untuk jam dirubah menjadi detik. Nah, ingat kembali bahwa untuk rumus kecepatan apa? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, maka kita tulis kembali, 1 km per jam kita diminta untuk merubahnya menjadi meter per detik. Kita tulis sesuai dengan rumus, maka 1 km per 1 jam. 1 km per 1 jam. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk merubahnya adalah meter per detik. Sekarang kita rubah dari 1 km menjadi meter. Ternyata turun 3 tangga, maka menjadi 1000 meter. Kita pindah 1000 meter di sini. Sekarang kita ubah dari 1 jam menuju detik. Masih ingat sebelumnya 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3.600 detik. Kita tulis 3.600 detik. Nah, Bu Latifah boleh coret nih, nolnya. 0 kita hilangkan 2, bawah juga kita hilangkan 2. Sisa yang didapat berapa? Yaitu 10/36. Dengan satuannya meter per detik. Kita jadikan desimal dengan cara atas kita bagi dengan bawah. Kita tulis yaitu 10 dibagi 36. Apakah 10 bisa dibagi 36? Oh, tidak bisa, maka kita tambahkan 0, dan bawah kita tambahkan 0 menjadi angka 100. Sekarang 36 dikalikan berapa mendekati 100? Dikalikan 2, yaitu adalah 72. Kita cari sisanya dengan cara mengurangkan. Hasilnya adalah 28. Karena belum habis, kita masih harus membaginya ya. 28 apakah bisa dibagi 36? Tidak bisa, maka kita tambahkan 0. 36 dikalikan berapa? Mendekati 280 dikalikan 7, yaitu 252. Dikurangi, hasilnya adalah 28 lagi. Kita tambahkan 0 lagi ya, karena tidak bisa. Nah, sekarang 36 dikalikan berapa mendekati 280? Ternyata masih sama, dikalikan 7, menjadi 252. Nah, karena berulang, nanti hasilnya pasti 0,27777 dan seterusnya, maka kita bulatkan menjadi 0,28 meter per detik. Nah, jadi kita memperoleh hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Sekarang dibuka buku paket ESPS Matematika. Sudah? Coba dibuka terlebih dahulu. Buku ESPS Matematika halaman 30. Jar mengubah dari satuan kecepatan tadi untuk nomor 2 bagian A, yaitu soalnya adalah 24 km per jam diminta mengganti menjadi meter per menit. Coba diperhatikan, 24 km per jam kita diminta merubahnya menjadi meter per menit. Kita lihat bahwa 20 km per 1 jam kita rubah menjadi 24 km per 1 jam. Kita diminta merubahnya menjadi meter per menit. Coba diperhatikan, 24 km kita harus merubahnya menjadi meter, maka kita tulis 24 km sama dengan berapa meter? Sama dengan 24.000 ya, kita tulis di sini, pindah 24.000. Kemudian
1 jam kita rubah menjadi menit. Kita tulis 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60. Kemudian kita pindahkan 60. Karena kan di atas ada 0 dan di bawah ada 0, kita boleh mencoretnya. Nah, kemudian kita tulis sisanya berapa? Sisanya adalah 2400 per 6. Kemudian kita tinggal menghitung. 2400 dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 40 meter per menit. Sekarang kita mencoba mengerjakan nomor 2 bagian D, yaitu 5 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam. Kita diminta merubah menjadi kilometer per jam. Kita tulis terlebih dahulu 5 meter per 1 detik sama dengan berapa km per jam. Nah, sekarang dilihat. Pada bagian atas adalah 5 meter, kita harus merubah menjadi kilometer. Nah, 5 meter ke kilometer itu naik atau turun? Ternyata naik. Naik berapa tangga ya? Ternyata naik 3 tangga. Maka kita tulis 5 dibagi 1000. Karena naik 3 tangga, maka dibagi 1000. Kemudian, kita pindahkan 5 per 1000. Sekarang, karena atas sudah kita rubah, kita merubah bagian waktunya. Waktunya adalah dari 1 detik, kita diminta merubahnya menjadi jam. Kita tulis 1 detik sama dengan berapa jam? Dari detik ke jam, itu naik atau turun? Naik. Karena naik, maka kita harus membaginya. Berarti berapa bagi berapa? Karena di sini 1 detik, kita tulis 1 dibagi dengan 1 jam, itu berapa detik? 3600. Maka kita dapat bahwa 1 detik itu sama dengan 1 per 3600 jam. Kita pindahkan di bawahnya. Nah, kemudian jika kita sudah memindahkan, kita bagi, yaitu dengan cara 5 per 1000 dibagi 1 per 3600. Dengan satuannya adalah kilometer per jam. Diperhatikan, dari atas kita pindah ke bawah, yaitu adalah 5 per 1000 dibagi 1 per 3600. Kemudian, dikarenakan ada pembagian pecahan, kita harus merubahnya menjadi perkalian pecahan. Maka, kita rubah menjadi 5 per 1000 dibalik ya, menjadi 3600 per 1. Dengan satuannya adalah kilometer per jam. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita boleh coret nolnya. Atas dengan bawah ya. Nah, karena 0 sudah habis, kita boleh membagi 5 dengan 10. Sama-sama bisa kita bagi angka 5. 10 dibagi 5 dapat 2, dan 5 dibagi 5 dapat 1. Kita tulis sisanya adalah 1 dikali 36 per 2 dikali 1. Sama dengan 1 dikali 36 sama dengan 36 per 2. Kita hitung berapa 36 dibagi 2. Dengan satuannya adalah kilometer per jam. Berapa? 36 dibagi 2 sama dengan 18 kilometer per jam. Nah, jadi hasil yang kita peroleh dari 5 meter per detik itu sama dengan
18 kilometer per jam. Sampai di sini sudah terlebih dahulu ya anak-anakku semua untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk ditulis di buku tulis kalian agar kalian lebih paham bagaimana cara menghitung mencari kecepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.